Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala nabi. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan bagaimana bercerita sedekah, kepada siapa sedekah dan infak kita akan kita berikan sesuai dengan aturan dan ajaran Al-Quran yang telah ditetapkan dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai melewati video ini dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan kajian-kajian agama Islam ke depan yang memotivasi diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita bagaimana sedekah kita infakkan kepada siapa yang sesuai dengan ajaran Islam tadi. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah banyak bersedekah, kita telah banyak menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin konsep yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu masih banyak belum kita laksanakan. Nah, apa konsep Al-Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Yakni ke siapa saja kita akan menginfakkan atau mensedekahkan daripada sebagian harta kita yang telah dititipkan dan diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini diturunkan ketika para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kemana nafkah kami ini akan kami berikan? Turunlah ayat 215 surah Al-Baqarah ini. Yas'alunaka madza yunfiqun. Lalu Allah melanjutkan, qul ma anfaqtum min khairin. Sampaikanlah, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, apa yang mereka infakkan itu adalah harus dari yang baik-baik. Min khairin. Jangan kita menginfakkan sesuatu itu yang tidak baik. Contohnya adalah ketika kita ingin bersedekah, kita mempunyai uang 50.000 rupiah misalkan. Nah, ada dua uang 50.000 rupiah, satu masih baru nih, yang masih rapi, yang biasa kita simpan di dompet kita. Yang satu masih lecek. Kita punya niat untuk mensedekahkan daripada uang 50.000 ini. Saya tanya kepada teman-teman, yang mana yang teman-teman infakkan? Iya, kebanyakan dari kita menginfakkan yang sudah lecek. Maka dari itu Allah ingatkan kepada kita, qul ma anfaqtum min khairin. Maka apa saja dari harta mereka yang baik, itu dulu yang harus kita infakkan. Nah, ini cara yang pertama yang diingatkan oleh Allah, yaitu memberikan yang baik-baik dulu. Kalau ada dua opsi yang ingin kita berikan sedekahnya daripada uang 50.000 tadi, maka yang baik dulu yang kita infakkan. Jangan yang lecek. Yang lecek ibu-ibu, bapak-bapak buat beli cabai aja di pajak sana, ya. Jadi salah satunya seperti itu adalah sesuatu yang baik. Nah, selanjutnya kepada siapa kita akan menginfakkan atau mensedekahkan daripada harta kita itu? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Maka nafkahkanlah dari harta mereka yang baik-baik
hendaklah diberikan kepada ibu bapanya. Nah, hal yang pertama atau orang yang pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam bersedekah adalah kepada kedua orang tua. Bersama kita ketahui, orang tua kita itu jarang sekali meminta kepada kita sesuatu yang mereka inginkan. Karena orang tua manapun tidak akan mau menyusahkan anak-anaknya. Mereka sudah membesarkan, mereka sudah memberikan nafkah dan lain sebagainya. Itu mereka anggap sudah hal yang istimewa yang mereka berikan kepada anak-anaknya. Nah, kita sebagai seorang anak harus mempunyai pemahaman sendiri. Kalau dulu kita kecil, orang tua kita paham ketika kita lapar, langsung mereka kasih makan. Nah, hari ini kita yang sudah mampu memberikan sesuatu daripada sebagian harta kita, kita yang harus pahami, kita harus juga memberikan sebagian harta kita untuk kita sedekahkan kepada mereka. Dan ini adalah hal yang pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa kita memberikan infak dan sedekah kita. Jangan sampai orang tua kita meminta dulu, baru kita berikan harta dan sedekah kita kepada mereka. Padahal ini adalah perintah Allah dan aturan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apalagi orang tua kita yang sudah tua renta, yang tidak sanggup lagi untuk mendapatkan atau mencari nafkahnya sendiri. Tugas kita sebagai seorang anak wajib untuk menafkahi dan memberikan sedekah kepada mereka sebelum kita memberikan sedekah kepada orang lain. Nah, di video saya yang kemarin, teknik bagaimana cara sedekah yang benar itu bisa sahabat Firlah nanti tonton kembali bagaimana teknik sedekah yang benar yang telah saya sampaikan di video yang kemarin. Sahabat Firlah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah orang tua kita berikan sedekah dan kita berikan sebagian harta kita kepada mereka, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal aqrabin. Siapa wal aqrabin? Kerabat terdekat. Nah, kerabat terdekat itu ada dua. Yang pertama adalah kerabat yang tidak terlepas dari tali ikatan darah. Adik, kakak, abang, keluarga, keponakan, dan lain sebagainya. Mungkin daripada sebagian keluarga kita ada yang harus kita berikan sedekah kita kepada mereka dan mereka sangat membutuhkannya. Contohnya, ada mungkin anak dari abang atau adik kita yang prestasinya bagus di dalam belajar, tetapi orang tuanya tidak sanggup untuk memberikan pendidikan yang layak kepadanya. Nah, kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan daripada rezeki, itu tugas kita untuk menyekolahkan anak yang berprestasi tadi, sehingga tugas kita bersedekah kepada zawil kurba itu termasuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zawil kurba yang kedua adalah tetangga terdekat kita. Dalam Al-Qur'an diceritakan akrobin ini juga termasuk tetangga yang terdekat. Mengapa? Karena tetangga kita ini adalah orang yang paling pertama mengetahui keadaan apapun di rumah kita. Baik itu yang baik ataupun yang buruk kejadian yang ada di rumah kita, itu tetangga kita pasti duluan tahu. Misalkan kita dalam keadaan sakit, tetangga pasti tahu. Apalagi ada musibah di dalam rumah kita, pasti tetangga yang duluan tahu. Nah, tetangga kita ini juga termasuk akrobin yang harus kita dahulukan juga sedekahnya daripada orang-orang lain di luar sana. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan seperti itu.
Dan selanjutnya Nabi Muhammad SAW juga memberikan kepada kita pelajaran bagaimana cara bertetangga yang baik. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mensedekahkan daripada sebagian harta kita kepada orang tua, selanjutnya kepada akrobin, yang ketiga adalah kepada wal yatama, kata Allah, kepada anak-anak yatim. Nah, anak-anak yatim ini banyak daripada mungkin di lingkungan kita itu anak-anak yatim yang sangat membutuhkan daripada kebutuhan-kebutuhan hidup mereka, yang mereka belum ada yang mampu menafkahi kehidupan mereka untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, tugas kita sebagai orang yang diamanahkan oleh Allah juga mensedekahkan sebagian harta kita kepada anak-anak yatim yang masih membutuhkan nafkah dan tidak ada orang yang menafkahi mereka. Selanjutnya, setelah anak-anak yatim, barulah kata Allah Subhanahu wa taala wal masakin, dan orang-orang miskin. Orang-orang miskin dikategorikan mungkin mereka ini tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, kita mungkin makan dalam satu hari itu 3 kali, mereka mungkin hanya sekali atau 2 kali. Nah, ini kategori orang-orang miskin yang juga termasuk tatanan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berikan sedekah kepada mereka. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang harus kita berikan sedekah wabnis sabil, kata Allah, yaitu para musafir yang sedang berpergian atau jauh daripada pihak keluarganya. Hari ini kita masih dalam keadaan kondisi COVID-19 atau virus corona. Banyak anak-anak perkuliahan yang kemarin belum bisa pulang, belum bisa bersilaturahmi kepada kedua orang tuanya. Nah, mereka ini bisa kita kategorikan wabnis sabil, yaitu orang-orang yang dalam musafir, yang jauh dari kerabatnya, dan ini juga layak kita berikan daripada sedekah dan harta kita yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, itulah 5 kategori ke siapa saja sedekah dan infak kita berikan atau kita sampaikan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kepada kedua orang tua, yang kedua adalah kepada kerabat terdekat kita, yang ketiga adalah kepada anak-anak yatim, keempat adalah kepada orang-orang miskin, dan yang kelima kepada para musafir yang sedang bepergian jauh daripada keluarganya. Inilah 5 kategori atau aturan ke siapa saja kita memberikan sedekah kita dan harta kita yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ketika kita ikuti aturan atau tatanan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyedekahkan sebagian harta kita sesuai dengan tatanan yang diatur oleh Allah, bukan hanya kelipatan 700 kali lipat yang dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tapi sebuah keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rezeki yang kita sedekahkan. Semoga bermanfaat saudaraku. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kita mohon ampun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.